Halo, kembali lagi bersama saya, Mary Aditaningrum Ramdhani Susanto, peserta Latsar CPNS Angkatan 57 PPSDM Regional Yogyakarta. Pada audio jurnal kali ini, saya akan membahas tentang analisis kasus anti korupsi. Sebelumnya, yuk kita simak video berikut ini. Saudara, aparat kejaksaan mengungkap sejumlah kasus korupsi penanganan pandemi di sejumlah daerah. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta anggaran negara tidak dikorupsi dalam upaya penanganan pandemi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Karangasem menggeledah kantor Dinas Sosial Karangasem mulai dari pukul 12 hingga pukul 1 siang. Kejaksaan Negeri Karangasem sedang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan masker senilai 2,9 miliar rupiah. Dari penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik Kejaksaan menemukan sejumlah dokumen terkait pengadaan masker, mulai dari perencanaan sampai pendistribusian ke warga. Sebelumnya, penggeledahan dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Selasa lalu. Dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pengadaan masker itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pendistribusian masker kepada masyarakat. Di Banten, Kejaksaan Tinggi menahan 3 tersangka dugaan korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 2 orang pihak swasta dan 1 lainnya adalah pejabat Dinas Kesehatan Provinsi. Ketiga tersangka ditahan di rumah tahanan Pandeglang. Dana yang dikorupsi bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 dengan nilai 3,3 miliar rupiah. Kerugian negara diduga mencapai 1,680 miliar rupiah. Anggaran negara jadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, karena di tengah upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi, target realisasi anggaran bagi masyarakat sangat penting. Presiden mengingatkan, jangan sampai anggaran negara dikorupsi. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Korupsi bantuan dari anggaran negara di masa pandemi sebelumnya terungkap dengan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial di masa Juliari Batubara. Saat ini, kasusnya sedang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, dari video tadi dapat kita analisis bahwa ternyata terdapat masalah selama masa penanganan pandemi. Di antaranya yaitu ditemukannya kasus korupsi pengadaan masker. Miris sekali ya, ternyata di negara kita kasus korupsi masih banyak sekali. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan korupsi marak terjadi? Jadi penyebabnya antara lain adalah 1. Lemahnya pengetahuan agama, moral, etika dari setiap individu. 2. Adanya kesempatan. 3. Kurangnya pengawasan. 4. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap para pelaku korupsi. 5. Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Serta yang keenam yaitu tidak adanya sistem yang transparan. Korupsi yang semakin banyak dan semakin sering terjadi tentulah sangat berdampak untuk kehidupan sosial budaya masyarakat. Apa saja ya dampak dari perilaku korupsi ini? Nah, jadi dampaknya antara lain 1. Tentu jelas ya dampak bagi negara, tentu akan merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selain itu, korupsi juga akan menghambat laju pembangunan nasional. Kedua, selain untuk negara, korupsi juga akan berdampak pada individu yang melakukan korupsi, yaitu mendapatkan sanksi moral dan sosial dari masyarakat, serta akan mendapatkan sanksi hukum atau pidana. Lantas, bagaimana sih caranya agar perilaku korupsi ini bisa kita kurangi sampai akhirnya bisa bersih dari korupsi? Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah
dengan memberikan penguatan pengetahuan agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika kepada para pegawai. Melakukan monitoring secara intensif kepada para PNS sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran PNS. Memberikan sanksi yang tegas yang bisa memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan. Tentu semua ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak ya. Tidak bisa serta-merta dilakukan secara individu atau hanya secara sepihak saja. Nah, demikian adalah audio jurnal tentang analisis kasus anti korupsi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.